Bang Haji. Assalamualaikum, apa kabar, Ji? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, pengen salaman tapi kita harus jaga jarak, Ji, ya. Iya. Silakan dulu, Ji. Baik. Bang Haji, aduh. Ini supaya lakin afdol, kita cuci tangan pakai ini, Ji. Maaf, Ji. Hand sanitizer. Ya, hand sanitizer. Mereknya terkenal nih di seluruh dunia dan akhirat. Assalamualaikum, selamat malam hadirin dan hadirat. Jumpa lagi bersama Om Bay dalam E-Talk Show with BHS. Nah, hadirin hadirat, ya, Om Bay kali ini ditemani oleh tamu istimewa kita, Raja Dangdut, Rhoma Irama. Bang Haji, mau nanya, itu lagu benar judulnya Virus Corona? Ya, virus corona. Judulnya Bang Virus Corona, ya? Virus corona. Nah, bagaimana bisa diceritakan asal muasal ide bikin lagu itu kapan dan di mana, Bang Haji? Ya. Jadi selama isolasi ini saya mengkarantina diri di studio. Saya mengadakan renungan lah ya tentang wabah yang melanda ini. Melihat berita-berita dan sebagainya. Kemudian juga melihat bagaimana penjelasan Allah, Rasulullah tentang berbagai macam musibah ini. Maka lahirlah lagu yang berjudul Virus Corona itu. Jadi saya berusaha mengungkapkan bahwa musibah ini ada 3 kemungkinan diturunkan oleh Allah SWT. Pertama, boleh jadi ujian, bisa saja peringatan, bisa juga hukuman. Nah, oleh karena itu saya ingin mencoba mengajak introspeksi kepada kita semua. Apakah wabah ini sekedar ujian atau peringatan atau sudah hukuman gitu ya. Dan juga saya ingin mengajak manusia untuk introspeksi diri, bermuhasabah. Ternyata manusia ini sangat rapuh. Secara teknologi kita sudah bisa membuat rudal-rudal, membuat satelit. Manusia telah bisa mencapai bulan, bahkan ke Mars. Tapi ternyata hanya dengan satu makhluk yang tak terlihat oleh mata, nggak bisa diraba. Langsung dunia ini seperti nggak ada daya dan upaya untuk mengatasi itu. Semuanya ketakutan, semuanya tiarap, semuanya Masya Allah. Dan pada akhirnya saya mengajak kita semua untuk ikhtiar, berupaya berdoa dan berdoa. Karena kemampuan manusia ini cuma 2 saja. Kemampuan kita hanya berjuang, bekerja, berikhtiar maksudnya, dengan berbagai macam cara, dan doa. Ikhtiar tanpa doa, sombong. Doa tanpa ikhtiar, omong kosong. Oleh karena itu, hikmah daripada wabah ini, mari kita ikhtiar dan tingkatkan iman takwa kita kepada Allah SWT. Ya, sesuai dengan agama kita masing-masing lah. Iya, Ji. Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, bahwa ternyata la haula wala quwata illa billah. Kita itu terlalu lemah, terlalu kecil kalau dibandingkan dengan kekuatan kekuasaan Allah SWT. Apa kira-kira kekuatan sebuah lagu itu sampai antum bikin seperti itu? Ya. Apakah ada ini sebagai bagian dari ikhtiar atau doa atau bagaimana, Ji? Satu ikhtiar artinya satu kontribusi ya. Karena musik ini, the power of music can change character of human beings. The power of music bisa mewarnai jiwa manusia, bahkan bisa merubah karakter manusia. Saya kasih contoh. Sekarang misalnya saya senandungkan sebuah nada. Derira
Re re ra re re ra ra ra. Re re ra re re ra ra. Coba Anda cek batin Anda. Ada satu suasana, ada satu suasana kesejukan, ada suasana jiwa ini merasa ada kelembutan, ada kesyahduan. Ada kehusyuan juga. Ada. Lalu nada tadi kita isi dengan lirik-lirik yang punya makna. Menyimak lagu tadi yang virus corona itu, itu saya rasanya agak merinding itu rasanya, sedih, gelisah. Nah itulah the power of music yang saya maksud tadi. Iya. Tapi itu tadi ya, bahwa dengan wabah ini kita harus meyakini siapa sih kita nih, apa sih kekuatan kita gitu. Ya untuk bisa kembali kepada hakikat kehidupan yang sebenarnya. Ada artikel yang menarik sekali. Rhoma Irama rilis single virus corona. Ada komentar dari warganet _2. Kalau Bang Haji bikin lagu berarti situasi darurat 1. Barangkali saya selalu melahirkan lagu dalam setiap situasi kondisi nasional. Seperti dulu ketika terjadi tsunami di Aceh. Iya. Saya melahirkan lagu Baca. Baca ya dari Baca. Iqra itu ya. Iya. Ya, Iqra baca lah. Untuk membaca kenapa nih kita mendapat tsunami. Ini ada lagi yang menarik Pak Haji. Bang Haji ini turun gunung, Raja Dangdut Rhoma Irama rilis single virus corona. Istilahnya turun gunung. Waduh. Banyak sekali komentar. Ini ada lagi. Videonya ditonton 1 juta kali dalam 3 hari. Jadi kan juga viewernya udah naik nih. Ini 1 juta yang lalu nih. Sekarang udah 3 jutaan katanya Ji ya. Ya mungkin juga. Iya. Kalau untuk Bang Haji sendiri efeknya kayak apa Ji? Yang dirasakan nih? Sama lah sama ente kira-kira. Iya. Jadi job berkurang atau nggak ada sama sekali selama masa ini sih ya. Ya artinya kita harus mentaati ya untuk satu-satunya cara untuk memutus mata rantai penularan itu dengan istilahnya social distancing. Semoga saja, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mau Om Wai ajukan untuk Bang Haji Rhoma. Jangan kemana-mana dulu Haji. Insyaallah. Masih di E-Talk Show with BHS bersama Om Wai dan The Miracle. Alright, masih di E-Talk Show with BHS bersama Om Wai dan Raja Dangdut kita Rhoma Irama. Ya kenceng dong, ya kenceng semangat. Woi! Tadi kalau terakhir corona berakhir mah nggak perlu audiens, kayaknya kalian aja tuh. Cukup. Pak Haji, ini ada artikel yang menarik juga yang komentar dari netizen. Yang ngomong nih, lagu ini akan jadi saksi anak cucu kami nanti bahwa kejadian ini benar adanya pada tahun 2020. Jadi kalau dikatakan lagu Corona ini bisa menjadi satu bukti untuk anak cucu kita ke depan, ya sangat boleh jadi seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti anak cucu kita nggak mengalami lagi lah Corona ini. Bang Haji, ini terus terang ini pertanyaan Seno dan kawan-kawan juga ini. Para musisi ini kan juga termasuk banyak yang mengeluh Ji dalam situasi sekarang ini, job sepi, ya kan? Harus di rumah aja, bagaimana ngasih makan anak istri. Apalagi Seno itu belum sudah kecurian kaca spion mobilnya itu Ji. Gara-gara napi dilepas, jangan-jangan itu. Bagaimana Bang Haji? Ya memang ini dilematis ya, bahwa diam di rumah, jangan keluar rumah. Tapi ada satu konsekuensi ya, bahwa dengan tidak keluar rumah pasti kan pekerjaan tidak ada lagi gitu. Apalagi musisi gini ya, jangankan musisi ya, semua
semua profesi aspek ya. kehidupan saya rasa semua profesi terimbas ya. Memang pemerintah harus hadir dalam hal ini untuk memberikan satu kompensasi daripada musibah ini ya. Iya, Bang Haji kan juga punya anak buah itu. Betul. Di The Soneta Group Iya, kan, segala iya, macam itu. betul. Bagaimana mereka, Bang Haji? Kalau istilah saya ini Ntar lagi THR lagi, Ji? makan nggak makan ngumpul gitu. Ya. Gitu ya. Kalau saya makan mereka harus makan. Mm-mm. Kalau saya nggak makan mereka ya juga nggak makan gitu. Konsekuensi seorang pemimpin kan gitu. Iya, apalagi raja dangdut. Raja loh, gimana ya? Makan nggak makan kumpul istilahnya gitu. Iya. Tapi mereka masih tetap digaji. Santunnya terus, Ji. Pokoknya makan nggak makan ngumpul. Pokoknya ngumpul ya makan. Lu kan nggak boleh ngumpul, tapi makannya berjarak gitu ya. Maksudnya makan nggak makan kumpul itu sama ya apa segala sesuatu kita nikmati bersama, kita rasakan bersama. Maksudnya gitu loh. Iya. Mungkin ada sedikit tanggapan atau komentar terhadap kebijakan pemerintah yang berujung pada apa PSBB ini. Memang ya pencegahan penyebaran ya harus seperti itu. Iya. Social distancing gitu. Iya. Enggak ada yang bilang begini, Ji, kalau social distancing aja kan hanya mengurangi lalu lintas manusia dibatasi, ya kan? Ada yang bilang, wah itu kalau sudah segini banyak korban, apa nggak perlu di lockdown aja begitu gimana? Ya lockdown itu konsekuensinya kan tidak mudah ya. Berat ya? Sangat-sangat berat itu tadi ya. Lockdown itu akan dampak kepada perekonomian juga akan sangat-sangat luar biasa. Itu sekarang saja ya, situasi gini kan apalagi para banyak napi yang dibebaskan Iya. gitu ya. Iya. Kemudian tadi dikatakan siapa kaca spion Anda? Iya, Seno, aja spionnya itu. Seno. Siar, Jan. Ntar diganti Bang Haji, jangan khawatir. Saya dengar juga sudah banyak kejadian-kejadian Kriminal ya. pembegalan dan kriminal. sebagainya ya. Wallahu alam apa ini mungkin yang dibebaskan itu atau memang rakyat miskin yang sudah nggak bisa berbuat lagi tuntutan perut itu ya. Ini memang sesuatu yang masya Allah luar biasa. Ya baik Bang Haji. Selain Bang Haji yang memberikan tausiah dan juga menyemangati kita lewat lagu virus coronanya, ini ada juga dokter muda yang berupaya memberikan edukasi menyangkut COVID-19 ini, bagaimana kita menjaga diri lewat media sosial. Kita panggil ya, dokter muda Stella Arsa. Aduh. Boleh salaman? Boleh. Mana? Di sini. Tuh Bang Haji loh pengen salaman. Ya, Bang Haji. Jangan deket-deket dulu. Tolong ya. Iya. Ini dokter Stella. Iya. Kenapa? Berapa jaraknya harusnya? Oh, 1 meter. 1 meter ya? Iya. Berarti. Stella. Iya. 1 meter ya? Iya. Agak sana. Oke. Bang Haji. Misi. Terus silakan duduk. Nah, 1 meter. Nah, Lewat. dah Lewat. ini ya. Oke. Tunggu. Duduk, boleh duduk. Duduk, boleh duduk. Oke, makasih. Cantiknya kelewatan ini. Cantiknya itu loh. Kelewatan cantiknya. Umurnya berapa sekarang? 22 tahun. Oh masih muda, ponakan Om Wai dong. Ya. Masih single loh, jangan jawab. Jangan jawab. Jawabannya nanti. Tetap di Talk Show with BHR. Alright, kembali dalam Talk Show with BHS bersama Om Wai dan 2 tamu kita, Stella Arsa dan Bang Haji Rhoma Irama. Stella, ini Anda sebenarnya memang dokter muda ya, belum dokter penuh ya? Iya, dokter muda, belum dokter sepenuhnya. Jadi dokter muda itu tuh step dari setelah lulus kedokteran S1 kedokteran sebelum jadi dokter umum. Oh, sebelum berpraktek. Ya, tapi udah praktek juga, Udah tapi praktek? masih di bawah bimbingan konsulen. Konsulen itu dokter spesialis. Ini ada artikel
Dokter cantik Stella Arsha tanya jawab seputar virus corona di Instagram. Ada satu lagi nih. Lewat media sosial, dokter muda Stella Arsha aktif sebar informasi soal corona. Bagaimana nih motivasinya apa nih, dokter muda Stella? Kayak kan ya nggak tahu, kayak terpanggil aja. Jadi kayak aku masih kayak dokter muda nih, di lockdown kan, nggak boleh masuk rumah sakit karena yang masih yang boleh ngurus pasiennya itu yang udah dokter umum atau dokter spesialis. Dan sementara aku dokter muda atau koas itu di lockdown. Aku bingung dong, peranku apa di sini sebagai dokter gitu kan. Nah ya udah, berarti aku cuma bisa membantu memberikan edukasi karena memang dari peraturan pemerintah, Kemenkes dan juga Dinkes itu peran koas atau dokter muda memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Nah cara Stella gimana? Ya cara Stella sebarin informasi lewat media sosial dong, secara online gitu kan WFH kan sekarang. Jadi ya udah caranya gitu, Stella bikin kayak video gitu, ditaruh di Instagram, kemudian di post-post IG gitu. Terus ya udah, terus banyak yang lihat, terus kesebar. Itu pertanyaan netizen, umumnya soal corona ini apa aja yang ditanyain mereka? Paling kayak gejala-gejalanya gitu, terus apalagi ya kayak pengobatannya, terus udah ada vaksinnya apa belum, rata-rata pada nanya kayak gitu sih. Tapi nggak cuma nanya itu aja, banyak nanya yang lain kayak penyakit lain gitu. Apa misalnya, penyakit apa? Enggak, kayak misal kayak lagi demam gitu, nih obatnya apa gitu aja, terus kayak minta WhatsApp buat konsultasi. Kalau penyakit kangen ada obatnya. Nih, pertanyaannya ada yang usil-usil nggak? Banyak. Ya apa yang usil? Misalnya itu? Kayak udah punya pacar atau belum gitu-gitu. Pokoknya pada genit-genit gitu, tapi nggak aku balas kalau yang genit gitu. Genit-genit. Bang Haji, mau konsul nggak? Tanya. Oh ya. Ya silakan Bang Haji mau nanya, boleh nggak, Stel? Boleh. Ya, silakan Bang Haji, tafadhol. Ini kan sekarang umumnya di apa? Di term, body term itu kalau 38 itu indikasi apa ya? 30. Suhu. Iya, suhu 38 tuh indikasinya apa? Oh, jadi pertama ngomongin suhu tubuh dulu. Suhu tubuh normal itu 36,5 sampai 37,5. Kalau misal udah masuk demam itu di atas 37,5. Itu namanya subfebris sampai 37,9. Nah, di saat udah masuk 38,0 tuh sudah febris atau demam gitu. Febris itu apa? Demam? Febris sama dengan demam, itu bahasa kedokterannya gitu. Ini pakai ini. Itu bisa, itu yang ditaruh di ketiak. Bang Haji perlu nggak pakai ini? Perlu? Nggak? Biasanya itu untuk anak-anak sih kalau yang model ditaruh di ketiak. Ini untuk anak-anak ini? Bukan tuh Om? Bukan. Untuk opa Roma nggak cocok ini? Untuk bayi atau anak-anak biasanya dipakainya itu. Oh, kami nggak cocok? Biasanya sih untuk bayi atau anak-anak. Oh, loh, kita kan lansia. Bisa yang pakai tembak. Stella, dapat info tentang corona dan saudara-saudaranya itu dari mana sumbernya? Aku baca dari Kemenkes, dari Dinkes. Iya, aku baca. Sama dari WHO juga. Jadi yang aku ungkapkan di media tuh nggak ngasal gitu, nggak asal bicara, tapi Stella udah baca dulu sesuai dengan sumber yang valid. Jadi Stella bisa mempertanggungjawabkan, mana coba buktinya mana, kamu baca dari mana, dari sini gitu. Jadi gitu. Oh, rajin baca dong. Ya, karena kalau salah kan tanggung jawabnya berat ya. Sampai sekarang masih belajar? Masih belajar, karena dokter itu belajar bacanya seumur hidup. sempat, jam berapa belajar? Jam berapapun. Jam berapapun. Jam berapapun? Iya. Sebelum nanya, ini nih, ada video kamu nih. Sebelum, ya selain konsultasi juga ngasih tips-tips apa ya ini ya? Itu ngapain lu? Ngitik-ngitik tangan lu gimana? Itu 7 step, ada simple hand washing. Oh, kamu belum washing tadi? Oh iya. Sebenarnya ini bukan washing sih, kalau ini hand rub namanya. Karena hand rub, karena ini pakai lain lagi. Kalau hand washing pakainya air dan sabun. Aku disuruh Bang Haji. Oh iya. Salah. Praktek. Coba. Jadi kan gini kan. Musik. Ini pokoknya telapak tangan dulu kan. Praktekin. 1, 2, 3, 4. Kemudian punggung tangan dan sela-sela tangan. 1, 2, 3, 4. Terus yang tangan sebelahnya 1, 2, 3, 4. Kemudian ngikutin juga loh. Sela-selanya 1, 2, 3, 4. Kemudian buku-buku jari kayak gini tangannya. Nih buku-bukunya 1, 2, 3,
4. Nah, habis itu jempolnya tapi megangnya gini nih. Jempol dipeluk gini, terus gini. Gini nih. Oh, kok jempol yang dipeluk, bukan kamu yang dipeluk. 1, 2, 3, 4. Terus nih jempol yang ini dipeluk juga, terus ini satu, video, lagi video coba. 3, musik. Aduh, Stel, jangan kemana-mana dulu ya. Om Boy dengan Pak Om Roma juga mau nanya nanti, ya kan? Siap. Jangan kemana-mana dulu, tetap di E-Talk Show with BHS. Masih di E-Talk Show with BHS bersama Om Wai, Roma Irama, dan Stella. Bang Haji, apa resepnya hari-hari olahraganya apa aja, Ji? Ya, atau kalau asupannya apa aja yang? Ya, artinya olahraga ya penting ya, Stella ya. Iya. Kalau di studio saya goes. Oh, goes, yang naik sepeda. Statik yang ya? Enggak. Oh, jalan, muter-muter ya. di kompleks, Di studio. Oh, ya studionya 10 hektar. Kemudian ya stretching, teriak-teriak kayak gini, nyanyi-nyanyi. Oh, nyanyi, teriak-teriak tuh, Sen. Karena menyanyi berteriak itu ternyata bagus untuk paru-paru kan ya, betul? Untuk paru-paru, iya sih mengatur nafas. Tapi yang penting sih kalau nyanyi kan kita happy kan. Kita tuh harus happy biar nggak mudah sakit. Itu juga artinya sih kuncinya. Secara apa ya? Psikologis gitu ya. The power of study itu, Bang Haji, ya kan? Ya artinya saya benar nggak Stella? Bahwa berteriak itu baik untuk paru-paru dan jantung. Iya, karena mengatur nafas kan itu. Iya. Pernafasan seperti itu. Kemudian saya biasa minum madu jahe setiap pagi itu. Kemudian air putih hangat segelas besar itu setiap pagi. Oh, ini ada artikel abang menarik ini. Stella, dokter muda FKUI akan dikerahkan untuk menangani kasus COVID-19 ringan. ID kerahkan dokter muda untuk tangani virus corona di Indonesia. Nah, ya itu kan baru keluar kan, tapi kalau sejauh ini masih di lockdown sih belum. Kalau dari kampus aku belum sampai harus menangani secara langsung si pasien COVID-19 itu. Tapi kalau misalnya ini ada panggilan seperti ini, Stella siap? Saya bersedia. Saya siap. Bersedia ya? Bersedia. Oh, siap pakai APD atau? Saya siap. Tapi Stella, ini ngomong prihatin sebenarnya. Kan banyak tenaga medis yang sampai harus meninggal dunia. Ya kan? Insya Allah mereka husnul khotimah ya Bang Haji. Amin. Jadi bagaimana kamu siap secara mental dan fisik untuk ada risiko seperti itu? Karena memang udah itu kewajiban aku juga kan, dan emang tujuan Stella jadi dokter, Stella mau bantu orang. Nah kalau sekarang kan lagi temanya COVID kan, lagi yang problemnya COVID, ya udah Stella siap membantu pasien COVID itu. Apapun yang terjadi, Stella siap karena emang udah panggilan hati gitu loh, dari hati nurani pengen membantu orang. Biasa. Ini memang menyerang pada kaum elder ya, orang-orang yang berusia 50 ke atas, 60 ke atas, atau 70 ke atas? 60 ke atas ya rata-rata? Iya pokoknya yang udah tua-tua gitu kan, di atas 50, 60. Kayak Om ini udah tua atau belum kira-kira? Belum sampai. Belum ya? Alhamdulillah, saya belum Om. Bang Haji juga belum ya? Belum, masih sehat. Awet muda. Awet muda. Kamu kok pujiannya ke situ terus sih? Sampai terharu Bang Haji. Ya, jadi kalau misalnya orang tua itu kan sistem imunnya udah lemah kan, udah turun, terus metabolismenya juga udah lemah juga, terus udah banyak penyakit penyerta, entah itu penyakit jantung, paru, jadi makin lemah dong sistem imunnya. Ini kira-kira, ini kan sebentar lagi mau Ramadan, ya kan? Iya. Mau Idul Fitri, orang biasanya mudik. Ini ke depan bagaimana? Ada saran nggak Stella? Nah, kan kalau masalah mudik kan tidak dilarang, cuma diimbau saja.
dihimbau. Dihimbau untuk tidak mudik, dilakukan. tapi tidak dilarang. Oh, kalau dari Kemenkes sih usahakan jangan mudik ya. Pokoknya jangan mudik karena kan di perjalanan kita nggak tahu kan, ketemu orang banyak kan, nggak cuma 1-2 orang, dan kita nggak tahu dia ada coronavirusnya apa enggak di tubuhnya kan. Terus kalau misalnya kita kena gimana? Ntar kita malah jadi carrier. Mungkin kita nggak bergejala, jadinya carrier. Terus ntar pas kita sampai ke kampung halaman, kita ketemu sama kakek nenek kita yang imunnya udah rendah. Ntar kita nularin ke mereka. Kita emang nggak bergejala, tapi ntar mereka tiba-tiba bergejala, malah jadi membahayakan keluarga kita yang kita cintai kan. Jadi lebih baik kayak ya udah stay at home di mana kamu ada, jangan mudik, jangan kemana-mana, jangan jalan-jalan gitu, demi kebaikan bersama. Bang Haji, bagaimana Bang Haji? Ini menyambut Ramadan, Idul Fitri, kemudian mudik, fenomena yang sudah jadi tradisi kan Ji? Ya, artinya begini, Islam itu kalau dalam tinjauan agama ya, Islam itu bukan agama yang absolut, tapi fleksibel. Begitu ya ketika ada wabah, Rasulullah juga pernah waktu itu ada wabah ta'un namanya, melarang orang masuk ke zona merah itu. Jadi sebetulnya lockdown itu juga pernah dilaksanakan sama Rasulullah. Yeah. Di samping yang zona terdampak tidak boleh keluar seperti itu. Jadi situasional kondisional lah bahwa termasuk kepada mudik ini ya. Kalau memang situasinya, jangankan mudik, itu insya Allah berhaji pun tahun ini mungkin ditiadakan oleh Arab Saudi. Saya pernah mendengar informasi bahwa pemerintah Arab Saudi telah menyampaikan kepada pemerintah Indonesia untuk tidak mempersiapkan perjalanan haji. Nah, kalau berhaji saja sesuatu yang begitu sakral, begitu wajib, bisa dalam situasi darurat bisa tidak dilaksanakan, tentunya mudik pun seharusnya seperti itu. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, demi kemaslahatan lah, demi keselamatan orang banyak. Iya, ada kaidahnya kan Ji, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ya. Masya Allah, Masya Allah. Kira-kira begitu ya, kita lebih mencegah mafsadat atau kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari manfaat. Betul. Ya kan? Betul. Ya, oke. Baiklah Bang Haji dan Stella, sebelum kita akhiri bincang-bincang ini, ada satu gimmick, ada satu challenge yang harus kita isi. Bang Haji, di Stella, Terima kasih, Bu. tolong diisi ya. Ya. Apa ini? Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi atau kita isi bersama-sama, Ji. Apa 3 hal yang akan kalian lakukan kalau wabah ini berakhir? 3 hal yang mau kita lakukan. Apa? Tuh. Stella udah selesai? Udah. Apa aja yang kamu lakukan? Jalan-jalan ke mall, nonton. 1, tunjukin kamera dong. iya. Tunjukin kamera. 1, apa? Jalan-jalan ke mall. Oh. Kayaknya udah lama gak ke mall ya? Iya. Ada yang nganterin nggak nanti ke mall? Nggak ada, biasanya sendiri sih, sendiri. Ayo nanti sama Om ya. Jalan-jalan ke mall, terus apa lagi? Nonton. Aduh, nonton masa sendirian kan nggak mungkin ya? Tapi emang lebih sering sendiri sih, karena kan kayak teman-teman Sendirian? kelompoknya pada sibuk. Jadi kalau misalnya libur, cuma 1 orang yang free, yang lainnya jaga gitu. Jadi lebih sering sendiri. Kamu nonton sendirian? Iya. Banyak. Yang ketiga apa? Kalau ini sama Bang Roma deh. Apa nih? Apa? Shopping. Shopping sama Bang Haji. Shopping sama Bang Haji itu. Aduh, di mana-mana ya shopping hobi ya. Oke. Bang Haji, sudah ada Bang Haji 3 hal yang mau dilakukan kalau Covid berakhir. Ya, pertama tasyakuran ya. Pertama, tasyakuran. Dengan katakan memberi. Ini kamera Haji, tunjukin Bang Haji. Mereka pengen tahu tulisannya Bang Haji. Nggak bisa kelihatan. Keren nih Kak dokter tulisannya coba. Coba Haji. Tulisannya hampir nggak terbaca. Keren tuh. Saya kedua, ya kangen Jumatan. Kamu Jumatan. Kangen pentas.
Oh, pentas ya? Iya. Oh ya, memang. Ya, udah rindu order juga itu soalnya. Nah kalau Om Wai nih. Berhaji. Rame. Wah, udah lama soalnya. Piknik. Piknik dan ngopi-ngopi dengan Stella. Ya. Oke, Stella, kamu kan ngefans sama Bang Haji Rhoma Irama. Gimana kalau kamu nyanyi berduet sama beliau? Boleh, mau ya? banget, Mau banget ya? Iya. Nah, Ji, oke Ji ya? Oke. Alhamdulillah, rezeki penyanyi Raja Dangdut Soleh. Ya, dengan demikian hadirin hadirat, ya, kita akhiri acara E-Talk Show with BHS bersama Om Wai, Haji Rhoma Irama, dan Stella dan The Miracle. Sampai jumpa episode berikutnya.